Shirone dengan tegas menyatakan, jika harus menggantikan ayah, aku tidak akan menjadi penyihir. Kesempatan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kesempatan tak terbatas yang telah ayah dan ibu berikan kepadaku. Dia tersenyum tenang, namun tatapannya sangat teguh. Memintaku untuk menolak orang tuaku yang merupakan akarku, sama saja seperti memintaku untuk layu dan mati sendiri. Suasana di dalam ruangan seolah membeku. Kesalahan? Moralitas? Tidak. Mata Ember Klumvogen menyipit, dia menyadari apa yang ingin disampaikan oleh anak ini. Tiba-tiba, Vincent membungkuk dalam-dalam, suaranya terdengar sangat memohon. Tuan, mohon terimalah Shirone. Sebagai anak angkat, saya mohon pada Anda. Shirone tertegun, ayah? Klumv melangkah maju, berniat mencegah, saya mengerti niat baik Anda, tapi keinginan Shirone juga sangat penting. Namun Vincent memotong perkataannya, suaranya tenggelam dalam kegelapan, syarat dengan kebenaran yang menyakitkan. Shirone bukan anak kandungku. Vincent! Olina berteriak, wajahnya pucat pasi karena terkejut. Menundukkan kepala sangat rendah, Vincent terus mengaku dalam keputusasaan. Kami tidak bisa punya anak. Shirone adalah anak yang kami dapatkan melalui kesempatan tak terduga. Saya yakin Anda juga bisa menyadari, tetapi anak itu jelas berasal dari keluarga bangsawan. Anak itu terlalu tinggi untukku. Di ruangan mewah itu, suasana menjadi berat dan tegang. Reina menutup mulutnya dengan terkejut, sementara Jenderal Klumv yang duduk di sampingnya juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di hadapan mereka, Vincent Aryan berbicara, nadanya berusaha tegas. Jika Shirone menjadi anak angkat keluarga bangsawan, ia akan kembali ke posisi yang seharusnya, katanya, berusaha meyakinkan. Itu sama sekali bukan menolak asal-usulnya. Kalian semua pasti sudah menduganya, penampilan Shirone benar-benar berbeda dari orang tuanya. Mendengar kata-kata itu, Shirone terpaku, mata biru safirnya terbelalak penuh kebingungan. Berdiri tepat di belakang putranya, Olina juga sama terkejutnya. Kedua tangannya menutup mulutnya untuk menahan isak tangis. Duduk diam sejak awal, Bishop Ogen perlahan mengusap dagunya. Mata ambar tajamnya menyipit penuh analisis. Benarkah begitu? Gumamnya. Namun, kata-kata itu sendiri, bukankah itu adalah pernyataan melepaskan putranya? Komentar itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Shirone. Dia berbalik dengan cepat, matanya merah menyala karena marah dan terluka, menatap langsung ayahnya. "Ayah!" teriak Shirone, suaranya tercekat karena sakit. "Apa yang ayah lakukan? Bagaimana ayah bisa mengatakan hal seperti itu tanpa berdiskusi sama sekali?" Vincent menghindari tatapan putranya, setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ayah minta maaf," jawabnya canggung, "tapi karena kau sudah dewasa, kau perlu tahu ini suatu saat nanti." Shirone memotong perkataannya, suaranya kini bukan lagi kemarahan yang meledak, melainkan kekecewaan yang sangat dalam dan membekukan. "Ayah benar-benar berpikir kalau aku tidak tahu?" Pertanyaan Shirone membuat Vincent terpaku, benar-benar tak terduga. Shirone menatap lurus ayahnya yang terdiam, perlahan melanjutkan, setiap kata seolah mengiris hati. "Bahkan jika aku tahu, satu-satunya alasan aku tidak bertanya kepada ayah adalah karena di dunia ini setiap orang hanya punya satu ibu dan satu ayah kandung. Aku juga pernah berharap begitu." Shirone menyuarakan dipenuhi amarah dan luka. "Tapi apakah ayah sekarang ingin aku punya 6 orang tua?" Vincent tertegun, kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ayah tidak ingin kau menyerah pada impianmu karena ayah." "Siapa bilang aku menyerah pada impianku?" Shirone memotong, suaranya semakin tinggi dan pecah dalam kesedihan. "Selama aku terus berusaha, kesempatan akan datang. Tapi, pernahkah ayah memikirkan perasaanku? Siapa yang mau ditinggalkan orang tua kandungnya 2 kali? Air mata panas mengalir di wajah Shirone yang lembut, rasa sakit seolah merobek hatinya. Kedua tangan Vincent gemetar hebat saat ia menyadari kesalahan fatalnya. Ia berbisik dalam kengerian, Apa yang barusan kulakukan ini? Semua salah ayah Shirone." Tanpa ragu sedetik pun, Vincent bergegas, memeluk erat putra kecilnya. Ia mendekap Shirone seolah takut ia akan lenyap. Air mata sang ayah tak henti-hentinya mengalir. "Ayah tidak akan pernah menyerah padamu. Mohon maafkan ayah yang bodoh ini. Kau adalah segalanya bagi ayah." Seluruh ruangan besar tenggelam dalam keheningan. Hanya tersisa isak tangis kedua ayah dan anak itu. Olina duduk di samping, diam-diam menyaksikan pemandangan itu dengan mata sedih. Dari sofa-sofa di seberang, seluruh keluarga
keluarga Ogen sedang memperhatikan. Klumpf berdiri kokoh, wajahnya termenung. Reina duduk diam, sementara Bischoff mengangkat tangan, memegang dahinya. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Di tengah keheningan itu, suara berat Klumpf bergema penuh pemikiran. Terkadang hal-hal yang kita lakukan untuk anak-anak justru bisa menyebabkan rasa sakit bagi mereka. Menjadi orang tua sungguh sulit. Bukankah kau juga sudah sangat susah payah membesarkan anak-anak sendirian? Kata-katanya seolah menyentuh hati Bischoff. Ia hanya diam, tidak menjawab. Tangannya masih menutupi mata yang penuh dengan kekhawatiran sendiri. Di ruangan mewah namun berudara berat, Rian berdiri kaku, bahunya terkulai. Keputusasaan terpahat jelas di wajahnya yang tegas, air mata nyaris menetes dari mata ambar yang coba ia tahan. Mengabaikan rupa putranya yang menderita, Bischoff menoleh pada ayahnya yang duduk di dekatnya. Dengan suara tenang namun penuh perhitungan. Aku dengar di Akademi Sihir Alfias ada kuota khusus. Ayah bisa melakukan sesuatu kan? Klumpf terkesiap, menggenggam lengan putranya, suaranya terdengar jengkel. Apa yang bisa dilakukan orang tua ini? Bagaimana aku bisa mengalahkan si tua keras kepala Alfias itu? Benar-benar tidak bisa. Bischoff tetap tenang. Aku dengar dia berutang budi pada ayah. Pengingat itu seperti pukulan keras bagi Klumpf. Ia terdiam, mata ambar melirik ke tempat lain. Setetes keringat mengalir di pelipisnya. Keheningan tegang menyelimuti. Tiba-tiba, rahang jenderal tua itu mengatup. Matanya memancarkan tekad. Ya, untuk seseorang yang selalu berpegang teguh pada prinsip, bukankah cara terbaik adalah bersikeras? Senyum puas tersungging sekilas di bibir Bischoff. Ayah juga menggunakan cara itu untuk mendorongku menjadi kepala keluarga kan? Kata-kata Bischoff seolah melayang tinggi ke langit, di mana Klumpf hanya bisa membela diri dalam hati dengan gumaman lemah. Sudah kubilang itu demi kebaikanmu. Tinggal 3 hari lagi sebelum Rian berangkat ke Akademi Pedang. Berkat kebaikan kepala keluarga Chiron diizinkan tinggal di mansion. Vincent, yang tampaknya masih dihantui penyesalan, memasang wajah sedih seolah ingin meminta maaf. Chiron hanya diam menatap ayahnya, diam-diam khawatir sampai kapan beban rasa bersalah ini akan membebani pundaknya. Untuk pertama kalinya, setelah hari-hari panjang yang melelahkan, Chiron dan Rian memiliki waktu luang. Di kamar tidur bersama, di bawah cahaya redup, keduanya tidak lagi harus berlatih sampai kelelahan. Rian berbaring di tempat tidur, menoleh ke Chiron dengan senyum nakal dan licik. Chiron pun tak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Sebuah momen santai dan damai yang langka di antara mereka berdua. Dan kemudian, 3 hari berlalu. Pagi hari berpisahan, suasana di halaman mansion menjadi berat. Chiron berdiri di sana, mengenakan jubah, syal hangat melingkari lehernya dengan penampilan tenang. Tiba-tiba, dia mendengar suara isak tangis. Hicks, Hicks. Berbalik, dia melihat Rian berdiri di belakangnya, mata berkaca-kaca. Chiron buru-buru berkata, "Rian, jangan menangis." Namun kata-kata penghiburan Chiron hanya membuat Rian semakin terisak. Dia meraung, meraih jubah Chiron, wajahnya berlinang air mata. Bagaimana aku bisa tidak menangis? Jika aku naik kereta itu, aku harus pergi ke Akademi Pedang. Ini adalah perpisahan yang nyata. Kenapa aku tidak bisa masuk tahun depan seperti kamu? Chiron dengan lembut menenangkan temannya yang putus asa. Kita bahkan tidak tahu apakah aku bisa diterima dengan jalur khusus atau tidak. Ayo, kita bertemu saat liburan, dan mari kita saling berkirim surat setiap hari. Rian tiba-tiba mencengkeram bahu Chiron. Mata ambernya berkobar dengan api yang gigih. Dia menggeram, "Chiron, kau pasti harus menjadi penyihir. Aku juga akan menjadi kesatria terkuat dan pedang yang melindungimu." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Rian sudah mendapat pukulan di tengkuk dari Reina, kakak perempuannya yang berdiri tepat di belakangnya, lalu berbalik ke Chiron dengan senyum lembut. "Fokus saja pada kelulusanmu. Akulah yang paling mengkhawatirkanmu. Chiron, jangan khawatir tentang apapun, luangkan saja sedikit waktu untuk keluargamu. Kakekku pasti akan memastikan kau diterima di sekolah." Kata-kata Reina membuat Chiron sangat tersentuh. Dia meletakkan tangan di dadanya, membungkuk dalam-dalam. "Iya, dan terima kasih banyak telah membantuku, Kak." Reina diam-diam mengamati punggung Chiron. Anak ini sungguh aneh, pikirnya dalam hati. Awalnya, di matanya, Chiron hanyalah seorang adik laki-laki kecil yang lucu. Tetapi kini, dia melihatnya sebagai orang yang sangat perhatian. Bahkan dalam situasi yang menakutkan itu, dia
dia tetap teguh pada keyakinannya. Matanya menjadi jauh. Shirone, mungkin ketika kau lulus, pikiran itu tiba-tiba melintas di benaknya, membuatnya terdiam. Apa yang kupikirkan? Pipi Reina sedikit merona saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang anak yang perlu hidup di dunia baru, yaitu Akademi Sihir. Menepis pikiran-pikiran yang mengganggu, Reina meletakkan tangan di bahu Shirone, tersenyum hangat. Tidak kok, mari kita berjuang bersama. Kau pasti akan menjadi penyihir hebat, dan tolong awasi Rian untukku ya. Setelah berkata demikian, dia dengan gembira menyeret adik laki-lakinya yang berteriak protes pergi. Shirone memperhatikan bayangan mereka menghilang, lalu berbalik dan melangkah naik ke kereta kuda, tempat keluarganya menunggunya untuk awal yang baru. Suara derap kuda dan roda yang berputar teratur di jalanan berbatu. Dua kereta kuda mewah melaju berdampingan, meninggalkan pemandangan buram di belakang karena kecepatan. Tenggelam dalam lamunan, Shirone terkejut saat mendengar namanya dipanggil menggema dari luar. Shirone! Ia terkejut, menoleh melihat keluar jendela. Kereta keluarga Ogent melaju tepat di samping. Rian Ogent, dengan rambut birunya yang liar berkibar di angin, menjulurkan tubuhnya keluar jendela kereta. Ia berteriak keras dengan suara penuh tekad dan berapi-api. Saat kau masuk Akademi Sihir, hancurkan mereka semua untukku. Shirone juga menjulurkan tubuhnya keluar jendela. Rambut emasnya berkibar di angin dan berteriak balas, "Kau juga!" Pertemuan takdir antara dua pemuda bersemangat akan tercatat sebagai peristiwa awal yang memecahkan struktur dunia. Di jalanan rindang, dua kereta kuda melaju kencang, langsung menuju Akademi Sihir Alpeas. Sekawanan burung putih berputar-putar di udara, seekor induk burung dengan lembut hinggap di sarang yang hangat, tempat anak-anaknya yang mungil menunggu. Dari atas, Akademi tampak megah dan agung, menara-menara tinggi menjulang di bawah sinar matahari keemasan yang cerah, seperti kerajaan pengetahuan dan sihir. Di dalam kantor yang mewah, suasana terasa agak tegang. Jari-jari kasar Klump Ogent mengetuk ringan cangkir teh porselen menciptakan suara ketak-ketuk yang memecahkan kesunyian. Dia berdeham, senyum di bibirnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Saya melihat Anda merenung selama 30 menit. Saya bisa mengharapkan jawaban positif, bukan? Di hadapannya, kepala sekolah Alpeas Milch dengan tenang menyeruput teh, matanya ramah namun memancarkan ketegasan. Dia perlahan meletakkan cangkir teh. Meskipun kita sudah berteman baik selama 50 tahun, saya benar-benar tidak bisa menerima permintaan Anda itu. Mendengar itu, Klump membanting tangannya ke sandaran kursi berlengan kulit merah tua, membuatnya bergetar hebat. Dia berteriak marah. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda tahu betapa menderitanya saya karena Anda saat muda dulu? Namun, kemarahannya cepat berlalu, digantikan senyum sinis penuh arti. Melihat cara Anda melontarkan kata-kata pujian kosong seperti ini, pasti ini masalah yang sangat mendesak. Alpeas melanjutkan, namun jalur khusus ini bukan jalur eksklusif bagi kaum bangsawan. Setiap tahun kami menerima banyak permohonan, tetapi jalur khusus juga memiliki persyaratannya sendiri. Duduk di seberangnya, Jenderal Klump Ogent menyipitkan mata ambar, berpikir dalam hati, rubah tua yang licik ini. Dia sudah menunggu selama 30 menit, namun Alpeas sama sekali tidak terlihat sedang berpikir serius. Tiba-tiba, Klump menyeringai, senyum penuh makna saat dia condong ke depan. Kekeke. Tapi kali ini akan berbeda. Tindakan Klump menarik perhatian Alpeas. Dia meletakkan teko teh, matanya sedikit ingin tahu. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Sudah lama sekali saya tidak melihat Anda berekspresi seperti itu. Klump melipat tangan di depan dada, wajahnya penuh percaya diri. Saya tidak datang ke sini untuk meminta Anda menerima anak laki-laki sembarangan, melainkan justru sebaliknya. Dia adalah teman cucu bungsu saya, tetapi benar-benar seorang jenius. Tahukah Anda apa yang saya pikirkan setelah bertemu dengannya? Dia berhenti, matanya yang tajam mengunci pandangan kepala sekolah. Saya berpikir bahwa saya sedang melihat versi muda dari diri Anda sendiri. Kata-kata itu membuat Alpeas terdiam sejenak. Dia menyeruput tehnya perlahan, wajahnya menjadi termenung. Jika anak itu sangat berbakat, mengapa tidak masuk sekolah dengan cara biasa? Saya hanya bisa berpikir dia punya masalah. Ada masalah, Klump menegaskan, suaranya merendah, kepercayaan diri sebelumnya digantikan oleh keseriusan yang jarang terlihat, masalah yang sangat besar. Dia mengatupkan jari-jarinya, tatapannya berat. Anak itu bukan bangsawan.
Tidak mungkin, seru Alpeas, ketenangan sehari-harinya lenyap sepenuhnya. Seluruh tubuh kepala sekolah tua itu seolah tersengat listrik. Dia segera meletakkan cangkir teh di meja, matanya terbelalak kaget, wajahnya panik seolah baru menyadari sesuatu yang tak terbayangkan. Mungkinkah itu anak dengan rambut pirang dan mata biru?